Di saat dia merasa buntu, tiba-tiba bayangan Pluto melintas di benaknya. Dia baru saja bertemu sang peramal, Cassandra. Saat tiba di ibu kota, Michael juga sempat menyebutkan kalau gurunya ada di sini. Mungkinkah ahli pedang misterius di depannya ini adalah guru yang dia cari? Memikirkan hal itu, dia pun berteriak, "Lanjutkan, sesuai dengan apa yang kukatakan padanya jika ada bahaya." Benar saja, wasit anarki itu langsung membatalkan niatnya untuk membunuh Ryan. Namun, dia malah mengalihkan niat membunuhnya kepada Aine. "Dasar brengsek, Michael, terkutuklah kau, semoga kau tersedak saat minum air." Tepat setelah kata-kata itu terucap, aku akhirnya muncul. Untuk menyelamatkan Aine, aku langsung mengaktifkan perluasan lingkaran, sihir yang menggandakan lingkaran dalam. Sekejap. Meskipun aku sudah mencapai tingkat penyihir lingkaran ketujuh, aku tetap tidak bisa menahan serangannya. Dalam satu hantaman, dia mementalkanku. "Kau tidak mau bicara serius denganku? Kalau begitu, buktikan padaku kalau kau memang punya kemampuan." Segera setelah dia selesai bicara, dia memusatkan energi roh yang sangat besar ke pedang sucinya. Ryan, yang berada tepat di dekatku, mendesakku untuk segera lari. Sebagai seorang ahli pedang, dia tahu betul kalau kekuatan serangan itu berada jauh di luar kemampuanku. Tapi aku tidak mundur. Sebaliknya, aku langsung menghadapi energi pedang itu, karena semua ini sudah ada dalam perhitunganku. Sekarang, 7. Saat dia melepaskan kekuatan artefak dewa itu, sebuah badai dahsyat langsung meledak di sekitarku. Meskipun aku berhasil menahan energi pedang yang mengerikan itu, aku tetap mengalami luka yang cukup parah. Memang benar, dengan kekuatanku yang sekarang, aku tidak akan sanggup menanggung beban sihir sebesar itu. Wasit anarki itu menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, "Sihir, apa yang kau pakai untuk menangkis seranganku? Asal kau tahu, aku baru menggunakan setengah dari kekuatanku." Tentu saja, aku tidak akan memberitahunya kalau aku menggunakan artefak dewa. Lagi pula, badai 7 hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari. Sebaliknya, aku malah bertanya apakah sekarang aku sudah punya kualifikasi untuk bicara baik-baik dengannya. Wasit anarki itu terdiam sejenak, lalu dia menyarungkan kembali pedang sucinya. Jelas sekali, dia sudah mengenaliku. Lalu, aku menjelaskan kepadanya alasan kenapa aku tahu nama Karyaman. Sekitar 2,5 tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang bocah yang terluka parah di ambang kematian. Saat itu, dia berjalan tanpa arah menuju suatu tempat. Setelah memberinya makan dan minum, aku baru tahu kemana dia pergi dan apa tujuannya. Mendengar itu, wasit anarki tiba-tiba mencengkeram bahuku dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana anak itu sekarang?" Aku menjawab dengan tenang, "Aku tidak punya kewajiban untuk memberimu informasi secara cuma-cuma, dan sepertinya anak itu juga tidak ingin aku memberitahumu." Lalu aku menambahkan, "Tapi sebelum itu, ada satu hal yang bisa kukatakan padamu. Orang yang kau bantu saat ini adalah orang yang hampir membunuh Karyaman. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui kabar ini?" "Ah tidak. Haruskah aku memanggilmu ibu dari Karyaman?" Ternyata tikus selokan bukanlah sekadar kekuatan gelap terbesar di ibu kota saja. Dia juga diam-diam mengelola perdagangan budak anak-anak. Dia melatih anak-anak bangsawan untuk menjadi alat yang patuh dan menjualnya dengan harga selangit kepada para orang kaya baru. Karena orang-orang itu memuaskan kesombongan mereka yang menyimpang dengan menyiksa para bangsawan yang angkuh, Milium sudah menghabiskan puluhan tahun seumur hidupnya di balik jeruji besi. Saat itu, Radgaut masih saja sombong dan merasa sudah memegang kendali penuh atas sang penengah anarki. Dia tidak sadar kalau wanita itu sudah terbujuk untuk menjadi sekutu saya. Sementara itu, kelompok kami memasuki gereja kuil. Saya menjelaskan kepada Uskup Agung Harley bahwa saya ingin menjadi seorang pahlawan dengan cara mengalahkan Radgaut. Namun, Harley memberi isyarat bahwa hanya mengalahkan kekuatan gelap saja tidak akan cukup untuk diakui sebagai pahlawan. Saya mendesak dan bertanya, bagaimana kalau dia bukan sekadar kekuatan gelap biasa? Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah maksud saya mereka ada hubungannya dengan kaum sesat? Tepat sekali. Saya baru saja mengetahui sesuatu dari Milium, Radgaut ini ternyata punya kekuatan untuk mengendalikan bayangan. Sebagai seorang uskup agung, Harley paham betul apa artinya itu. Kemampuan
Tersebut adalah keahlian unik milik monarki kebencian, satu dari 12 monster yang dulunya pengikut Dewa Iblis. Dia terdiam sejenak, sambil berpikir, lalu mengeluarkan pena ajaib dan bersiap membuat kontrak dengan saya. Dia bilang, kalau saya bisa membuktikan bahwa Radgaut adalah titisan monarki kebencian dan berhasil mengalahkannya, dia akan mendukung saya menjadi seorang pahlawan. Setelah itu, kami meninggalkan gereja bersama-sama. Di tengah jalan, Miliu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya masih berada di bawah kendali si bajingan itu. Tapi, apa Anda benar-benar bisa membantu saya menemukan anak saya? Saya pun menjawab, tentu saja. Tapi imbalan apa yang akan Anda berikan? Miliu mencabut pedang sucinya. Dengan satu sentakan keras, dia menancapkannya langsung ke tanah. Aku benci bernegosiasi dengan orang lain, apalagi kalau ini soal anakku. Kalau Anda bantu aku menemukan anakku dan memperbaiki hubungan kami, aku akan menjadi satu-satunya pedang Anda. Itulah yang saya tunggu-tunggu. Saya pun menerima persyaratan itu. Miliu memberitahu saya kalau Radgaut sebenarnya adalah titisan monarki kebencian. Jadi, saya memutuskan untuk pergi mengalahkannya. Saat itu, Radgaut berencana untuk kabur di tengah malam karena bawahannya sudah membocorkan pengkhianatan sang penengah anarki. Itu artinya, Milium sekarang sudah tahu semua perbuatan bejatnya. Dia tidak berani menghadapi kemarahan salah satu dari 3 master pedang terkuat di benua ini. Namun, monarki kebencian yang merasuki tubuhnya sama sekali tidak berniat untuk kompromi. Karena dia harus memangsa sang peramal agung, Cassandra. Itu adalah langkah krusial untuk mengembalikan ingatannya. Melihat Radgaut yang bersikeras ingin kabur, monster itu langsung mengubah tubuhnya menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan melilit tubuh Radgaut dengan erat sambil menyeringai. Kalau kau tidak berani menghadapi mereka, maka aku yang akan ambil alih. Sementara itu, kami sudah sampai di markas pusat Radgaut. Milium bertugas memimpin Ryan dan Aileen untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara saya pergi bersama Sept untuk menghabisi si monarki kebencian. Sekali tebasan pedang, para penjaga di pintu langsung tumbang. Orang-orang yang tersisa malah balik badan dan kabur ketakutan sambil memanggil-manggil ibu mereka untuk minta tolong. Melihat teknik pedang Milium yang tiada tandingannya, Aileen tidak bisa menahan rasa kagumnya. Apa ini masa depan yang aku kejar? Sambil berpikir begitu, dia mencoba meniru gerakan pedangnya, tapi luapan energi spiritual yang tidak stabil tiba-tiba membuatnya muntah darah. Apa aku terlalu bersemangat? Apa tubuhku sudah tidak kuat lagi menahan energi spiritual sekacau ini? Milium melihat semuanya. Ternyata bocah dari Walpurgis itu tidak berbohong. Bagaimanapun juga, kau punya bakat, tapi kalau kau ingin menjadi seorang pendekar pedang sejati, kau butuh metode latihan yang sesuai dengan energi spiritualmu, kata Milium. Mendengar kata-kata itu, mata Aileen tiba-tiba berbinar. Dia langsung membungkuk dalam-dalam dan memohon dengan sangat, tolong, jangan tolak saya, ajarkan saya ilmu pedang. Milium pun setuju tanpa ragu. Dia lalu berbalik dan memberi isyarat agar Aileen mengikutinya, siap untuk mengajarinya saat itu juga. Aileen sempat ragu dan bertanya, bukankah kita harus membantu Michael mengalahkan Radgaut? Miliu menenangkannya. Jangan khawatir, orang itu jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Adegan berpindah ke monarki kebencian yang sudah sepenuhnya merasuki tubuh Radgaut. Aku sudah tidak sabar untuk memangsa kalian semua. Tiba-tiba, sebuah aura suci membuatnya waspada. Tidak disangka bisa menemukan seorang pelayan as di sini. Menarik sekali. Demi kemenangan mutlak, dia berencana menggunakan anak-anak dari penjara bawah tanah untuk melawan mereka. Sementara itu, saya dan Sept sudah sampai di pintu masuk. Lewat sihir pendeteksi, saya memastikan bahwa si monarki kebencian berada di ruang bawah tanah tempat anak-anak disekap. Saya langsung merasa tidak enak dan juga merasa bingung. Memakan anak-anak itu tidak akan ada gunanya bagi dia. Jadi kenapa dia melakukan itu? Mendengar hal itu, Sept langsung paham niat jahatnya. Monster itu berencana menggunakan semua anak itu sebagai sandera. Saya segera sampai di ruang rahasia di selokan bawah tanah. Mendengar langkah kaki saya, si monarki keji itu membuka matanya dan berkata, kalian, akhirnya sampai juga.
Dia berdiri dan menuntut agar saya memberitahu di mana Cassandra disembunyikan, sambil berjanji tidak akan menyakiti saya. Kalau aku mau bekerja sama, dia bahkan akan membebaskan anak-anak itu. Tentu saja, aku tidak percaya pada omong kosongnya. Aku menatapnya, dengan tatapan dingin, membiarkannya menyimpulkan sendiri maksudku. Apa sih yang membuatnya begitu percaya diri? Apa karena artefak ilahi milik Azard? Tanda di lehernya menunjukkan dengan jelas bahwa dia sudah pernah menggunakannya. Hari ini, si Raja terkutuk, itu mengira aku hanya menggertak dan kartu as terakhirku hanyalah batu ilahi di sisiku. Dengan pemikiran itu, dia mengulurkan tangannya ke belakang, ke arah sel tempat anak-anak dikurung, gelombang energi kegelapan memancar dari tangannya, seketika berubah menjadi tentakel-tentakel hitam yang menerjang ke arahku. Aku segera merapal mantra perisai. Sebuah penghalang cahaya keemasan menahan serangan tentakel itu. Si Raja terkutuk tersenyum puas. Melihat hal itu sambil berkata, "Kau ternyata lebih kuat dari dugaanku. Memang Samu pasti akan membuatku jadi lebih kuat dengan lebih cepat." Lalu, seluruh tubuhnya melepaskan energi kegelapan yang jauh lebih mengerikan, agar tidak terganggu selama pertarungan. Aku meminta Sep untuk melindungi anak-anak selagi aku sendiri yang menghadapi si Raja terkutuk. Saat aku berbicara, tentakel-tentakel itu sudah ada di depanku. Aku pun segera menggunakan sihir teleportasi, berpindah ke atas serangannya. Dalam pertukaran singkat ini, aku menyadari sesuatu. Meskipun serangan, tentakelnya masih bisa berubah menjadi berbagai bentuk seperti di kehidupanku yang sebelumnya, kekuatannya jauh lebih lemah. Ini menandakan bahwa Raja Terkutuk ini belum dalam wujud sempurnanya dan pasti belum mendapatkan kembali semua ingatannya. Aku langsung merapal pembelah angin, menangkis semua serangan tentakel dengan sempurna. Kekuatan yang kutunjukkan mengejutkan si Raja Terkutuk, tapi saat dia melihat Sept yang fokus penuh pada perlindungan anak-anak, dia tersenyum licik dan berkata, "Bocah tengik, tanpa perlindungan badai itu, berapa banyak lagi seranganku yang sanggup kau tahan?" Jari-jarinya melengkung sedikit. Detik berikutnya, semua tentakel itu seketika berubah menjadi ngengat hitam raksasa, tampak siap untuk melahapku hidup-hidup secara utuh. Melihat itu, aku segera melakukan teleportasi dengan cepat, muncul seketika tepat di depan si Raja Terkutuk. "Bodoh. Kau pikir dengan mendekatiku, itu akan membantumu?" Baru saja kata-kata itu terucap, sebuah tentakel menusuk dadaku. Tapi, inilah kesempatan yang sedari tadi kutunggu. Aku memanfaatkan momen itu untuk menghantam wajahnya dengan telapak tanganku sambil merapalkan mantra pujian amal dalam hati. Itu adalah sebuah petikan yang sudah lama terlupakan, yang dulu merupakan senjata terbaik untuk membantai Dewa Iblis. Namun, berabad-abad pengabaian telah melemahkan kekuatannya secara bertahap. Namun, ketamakan Dewa Iblis terhadap dunia ini tidak pernah berkurang, dan pujian amal ini adalah segel yang diukir oleh pahlawan terdahulu dengan bayaran nyawanya sendiri. Jika aku bisa menyentuh jiwanya dengan sihir dan mengukir mantra kematian di sana, aku bisa melenyapkannya sepenuhnya. Enyahlah kau, Raja Terkutuk, Beelzebub, seruku sambil mencengkeram wajahnya kuat-kuat. Si Raja Terkutuk menatapku dengan kaget, bertanya, dengan tidak percaya, "Bagaimana kau bisa tahu namaku?" Aku mengepalkan tanganku perlahan, dan dia seketika hancur, berubah menjadi genangan cairan hitam. Tapi saat itu, Sep menunjukkan ekspresi khawatir karena menghancurkan sesosok, iblis setingkat raja tanpa persiapan matang pasti akan memicu bencana yang lebih besar. Sang raja telah berubah menjadi air hitam, tapi sekarang malah menjadi sebuah telur. Merasa terhina karena hal itu, si Raja Terkutuk memutuskan untuk segera memicu bencana besar, berniat melenyapkan seluruh kota bersamanya. Dia mengejek, mengatakan bahwa tindakan gegabahku akan ada harganya. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tenang dan berkata, "Kau tidak benar-benar berpikir kalau aku membunuhmu tanpa persiapan, kan?" Setelah mengatakannya, aku mulai menggambar sebuah lingkaran sihir di lantai. Beberapa saat kemudian, sebuah lingkaran sihir yang sempurna muncul di bawah si Raja Terkutuk. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikannya, karena langsung mengenalinya sebagai sihir lingkaran ketujuh yang sederhana. Dia tahu bahwa untuk mematahkan sebuah kutukan, setidaknya dibutuhkan kekuatan penyihir lingkaran ke-8. Secara teori, dengan kekuatanku yang sekarang,
Seharusnya aku tidak bisa mematahkan kutukan semacam itu. Tapi, di kehidupanku yang sebelumnya, aku adalah penyihir agung lingkaran ke-9 terkuat di dunia. Kutukan-kutukan ini bisa dengan mudah dipatahkan hanya dengan analisis sederhana. Lagi pula, kutukan hanyalah salah satu cabang sihir, dan cara kerja sihir sebenarnya bergantung pada penerapan, aturan dan rumus. Merapal mantra itu seperti mengerjakan soal matematika. Itu membutuhkan serangkaian langkah, perhitungan dan penyelesaian. Aku hanya perlu membalikan proses tersebut untuk mengembalikan sihir itu ke keadaan semula. Tak lama kemudian, telur raksasa itu hancur menjadi tumpukan massa yang besar. Meski kutukannya tidak bisa diangkat sepenuhnya, itu bukan masalah besar karena kekuatannya sudah sangat melemah. Lagi pula, aku sudah menempatkan beberapa para ahli senjata di seluruh kota dikerahkan untuk menangani situasi gawat seperti ini. Saat sang penguasa itu meraung, "Mati kau!" Suasana pun menjadi semakin mencekam. Jantungku mulai berdegup kencang seolah-olah ingin meledak keluar dari dada. Lalu, gelombang energi kegelapan tiba-tiba melonjak ke atas. Aku pun memanfaatkan momen itu untuk menerjang masuk ke dalam energi hitam tersebut. Aku harus memastikan sesuatu, karena peluang untuk menahan kutukan iblis dengan tangan kosong sangatlah kecil. Sementara itu, di langit kota, energi kegelapan yang melonjak dari tanah tadi mulai menyebarkan aura kutukan ke segala penjuru. Melihat pemandangan itu dari dekat, sang pelayan hanya bisa menghela napas panjang. Tuan muda ini benar-benar tukang cari masalah, dia memberikan begitu banyak tugas berat pada orang tua. Sepertiku. Di belakangnya, Milim bertanya dengan penuh rasa penasaran, kenapa kamu masih tetap tinggal bersama keluarga itu? Mari kita fokus pada masalah yang ada sekarang. Setelah bicara, dia mengulurkan tangannya ke arah energi kegelapan, memberi isyarat agar Milim mengikuti instruksinya. Milim mengangguk pelan, tanda bahwa dia akan patuh. Dia tersenyum. Ini mengingatkanku pada masa lalu, yang sudah sangat jauh. Detik berikutnya, kilatan cahaya terang menyapu segalanya, membelah energi kegelapan yang menjulang tinggi itu menjadi dua. Adegan pun berpindah keluar gereja di negeri suci. Sang uskup agung memegang tanganku dengan senyum ceria sambil berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan begitu cepat tanpa ada kerusakan sedikit pun di kota ini." Namun, aku mengingatkannya, "Apa kamu ingat dengan kesepakatan kita?" Harley sempat tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata kalau dia ingat betul, dia meyakinkanku akan memberikan dukungan publik saat pemilihan pahlawan nanti. Dia juga mengungkapkan bahwa pihak kekaisaran sudah mengincar satu orang yang rencananya akan segera mereka pilih sebagai pahlawan. Hal itu tidak membuatku terkejut karena aku tahu persis siapa orangnya. Tidak lain adalah si bajingan Siegfried dari kehidupanku yang sebelumnya. Saat aku sedang melamun, suara Aileen tiba-tiba terdengar di sampingku. Dia berkata, "Terima kasih sudah membantuku mencarikan guru, tapi aku harus pergi sekarang. Ada seseorang yang harus aku temukan." Aku sadar kalau dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu Aileen berbalik dengan canggung, dia meminta maaf karena telah membatalkan pertunangan kami waktu itu. Melihat ekspresi malunya, aku tersenyum tipis dan berkata, "Seperti yang sudah kubilang, aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu sekarang. Lakukan saja sesukamu." Mendengar itu, Aileen berkata dengan penuh percaya diri agar aku menunggu dan lihat saja nanti. Dia bilang saat kita bertemu lagi, ilmu pedangnya pasti akan melampaui sihirku. Pada saat itulah, Milim datang. Aku tahu dia datang untuk menanyakan keberadaan putranya, jadi aku mencoba menenangkannya. "Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku akan memberitahumu di mana putramu sekarang." Karyaman saat ini telah menjadi bagian dari kelompok tentara bayaran Kondor. Dia sangat terkejut mendengar kabar itu, karena bergabung dengan kelompok tentara bayaran Kondor berarti dia harus membuang semua masa lalu, nama, dan kehidupan lamanya. Karyaman telah memilih jalannya sendiri. Apa memang pantas kalau aku mencarinya sekarang? Mendengar itu, aku hanya bisa memutar bola mataku, padahal baru beberapa saat yang lalu kamu sangat memohon-mohon, ingin tahu di mana Karyaman berada. Sekarang, kamu malah ragu. Apa maksudnya ini? Milly merasa seolah dia telah gagal menjalankan tugasnya sebagai ibu dan hanya memberikan penderitaan bagi putranya. Dia tidak tahu lagi apakah dia masih punya hak untuk menemuinya.
Aku tersenyum tipis dan berkata, meskipun seorang anak meninggalkan orang tuanya, orang tua tidak akan pernah bisa meninggalkan anaknya, bukan? Jadi, menurutku kamu harus pergi dan bicara padanya. Setelah bicara, aku perlahan meletakkan tanganku di atas tangannya. Ini adalah obat yang sudah aku siapkan untuk Karyaman. Tolong berikan ini padanya. Terpujuk oleh kata-kataku, Milim mengepalkan tangannya. Kamu benar, Tuan Muda Walpurgis. Aku tidak boleh menyerah pada anakku. Setelah itu, dia berbalik pergi untuk mencari kelompok tentara bayaran Kondor. Setelah berpamitan dengan Milim, Ryan bertanya padaku kapan kita akan berangkat. Dia bilang kalau dia sudah tidak sabar ingin ikut dalam perekrutan pahlawan. Aku memberinya isyarat agar tidak terburu-buru karena kami harus menemui seseorang terlebih dahulu. Benar saja, orang itu adalah ayahku, Markis Walpurgis, karena aku baru saja membasmi sesosok iblis tingkat tinggi seperti sang penguasa tadi. Berita ini pasti sudah tersebar ke seluruh kekaisaran, meskipun aku tidak mengabari ayahku soal kedatanganku ke sini. Mendengar hal itu, mata Ryan terbelalak ketakutan sambil bertanya, maksudmu, Tuan Markis sama sekali tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Iya, aku mengangguk. Dia pun menarik rah bajuku dan berteriak, dasar gila, itu kan ayahmu, penyihir agung paling kuat di seluruh kekaisaran, terus apa yang harus aku lakukan kalau terjebak di antara kalian berdua? Enggak, aku harus cari tempat sembunyi sekarang juga. Aku tersenyum dan bilang padanya, kalau semuanya sudah terlambat karena ayah sudah tiba. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, sebuah sihir petir langsung menyambar. Ternyata itu belum selesai, karena sebuah serangan datang dari atas. Aku pun segera merapal pelindung berlapis untuk pertahananku. Melihat pemandangan itu, Ryan bengong dan langsung nanya kaget, dengan serangan kayak gitu, kamu yakin kalian itu beneran bapak sama anak? Atau jangan-jangan kalian itu musuhan? Aku cuma nenangin dia dan bilang, tenang aja. Di keluarga Walpurgis, salam kayak gitu mah udah biasa. Terus aku manggil sosok di balik asap tebal itu. Ayah, sudah sampai ya? Tapi, si Markis malah ngebalas dengan gerakan kasar sambil maki-maki, mati kamu, anak sialan. Markis langsung ngelepasin hujan serangan sihir ke arahku, ada 4 bola sihir yang meluncur cepat. Aku cuma bisa kagum sama bakat ayahku. Dia bikin sihir khusus buat gebukin orang tanpa melukai warga sekitar. Keren banget sih. Tapi si Markis ngiranya aku lagi ngeledek, makin meledak deh marahnya. Dia angkat tangan terus nembak. Sihir petir tepat ke arahku. Dalam sekejap, kilatan petir itu langsung nyelimutin seluruh tubuhku. Kalau elf itu nggak bantuin tepat waktu, mungkin aku udah dipaksa berlutut sambil minta ampun. Markis nggak nyangka. Kalau aku bawa elf, apalagi yang kekuatannya hebat banget kayak gitu. Aku gunain kesempatan ini, buat jelasin maksud kedatanganku ke ayah. Aku mau jadi pahlawan dengan ngalahin para iblis. Pas dengar penjelasanku, Markis cuma ketawa sinis terus bilang, anakku, kamu pikir ayah bakal percaya omong kosong itu? Dewa monarki itu iblis tingkat tinggi. Ayah aja bakal kewalahan ngadepinnya. Terus, menurut kamu gimana? Lagian aneh nggak sih? Iblis sekuat itu muncul tapi nggak ada kerusakan sedikit pun di kota? Pas itu juga, Uskup Agung Harley maju dan bilang, Tuan Markis, itu semua benar. Kalau Tuan Muda Michael nggak turun tangan, negara suci kita pasti udah kena masalah besar. Dia mulai muji-muji aku setinggi langit, bilang kalau aku kandidat pahlawan yang nggak perlu diraguin lagi karena punya jiwa pahlawan. Marquis sampai melongo, terus mikir, apa si anak bego ini beneran sehebat itu? Buat mastiin apa ada yang nggak beres di sini, Marquis angkat tangannya dan pakai sihir teleportasi. Detik berikutnya, Marquis hilang dari pandangan. 2,5 menit kemudian, dia balik lagi ke tempat yang sama. Pas ngerasain sisa sihir di ibu kota, dia sadar. Kalau aku sama Uskup nggak bohong. Aura itu emang punya iblis tingkat monarki. Terus Marquis nanya, apa aku beneran niat mau jadi pahlawan? Soalnya itu berarti bakal ngelawan dewa iblis yang ngeriin di masa depan. Aku tahu, kalau aku nggak nunjukin kekuatan yang cukup, hari ini, ayah nggak bakal pernah izinin aku pergi. Detik itu juga, aku langsung keluarin kekuatan, badai tingkat 7. Sampai energi badai yang dahsyat meledak di sekitarku. Ayah, lihat sendiri kan, aku sekarang udah setara sama para dewa. Jadi,
Nggak usah khawatir, terus aku tunjuk Ryan. Yang ada di belakangku, buat ngasih tahu kalau aku udah milih teman perjalananku. Lihat tekadku, Marquis akhirnya diem. Karena kamu udah mutusin, ayah nggak bakal ngalangin. Terserah kamu mau ngapain. Terus dia balik badan dan langsung pergi. Jadi, setelah berhasil yakinin ayah buat izinin aku jadi pahlawan, Ryan langsung buru-buru ngajak ke negara suci. Dia takut aku bakal bikin masalah lagi. Di jalan, aku nyuruh dia tenang, terus jelasin kalau tujuan terakhir kita emang ke sana, tapi kita harus mampir dulu ke hutan elf. Akhir-akhir ini, ingatan soal pohon dunia terus-terusan muncul di kepalaku. Di kehidupan sebelumnya, pas aku lihat pohon dunia, kondisinya udah layu dan mati gara-gara iblis agung. Hal itu bikin teman lamaku, Jihad, Raja Elf ke-8, sedih banget karena dia udah anggap pohon itu kayak ibunya. Lagian, artefak suci sama barang sihir yang mau aku bikin itu butuh dahan dari pohon dunia. Makanya kali ini, aku tekadkan buat ngelakuin apa aja demi nyelamatin pohon dunia. Terus ceritanya pindah pas aku, Ryan, dan yang lain udah sampai di pinggiran hutan elf. Di depan kita cuma ada pemandangan gersang, pohon-pohonnya udah layu dan gak ada tanda kehidupan. Aku sadar, kondisi pohon dunia emang udah makin parah. Pas itu Cassandra nanya gimana caranya kita masuk, soalnya pohon dunia itu makhluk tingkat tinggi yang gak bakal bisa ditemuin siapapun tanpa izin. Tapi aku sih nggak terlalu khawatir, soalnya akar pohon dunia itu saling terhubung ke seluruh dunia. Tiap tempat itu pasti nyambung ke pusatnya. Jadi aku cuma perlu nyari salah satu akarnya buat nyampai ke lokasi pohon dunia. Pas aku sentuh, akhirnya ketemu juga akar yang aku cari. Aku ngerapal mantra buat nyambungin diri. Dan tiba-tiba, aku udah ada di dimensi lain yang terpisah dari dunia luar. Tiba-tiba Seth muncul di sampingku. Aku kaget dong, soalnya mantra tadi harusnya cuma buat aku. Pohon dunia. Dan seharusnya cuma aku yang bisa datang ke sini. Seth bilang dengan nada marah kalau dia nggak datang ke sini. Atas kemauannya sendiri. Aku sekarang sudah terukir di dalam jiwamu. Kau menyeretku ke sini secara paksa. Aku nggak menyangka kalau ikatanku dengan Seth sudah jadi sekuat ini, meski itu mungkin bukan hal yang buruk, karena aku tahu betul hubungannya dengan pohon dunia. Yang satu adalah utusan suci Acar, dan yang lainnya adalah sistem akar yang berasal dari Acar. Jadi, mereka pasti teman lama. Tak lama kemudian, kami sampai di pohon dunia yang sepertinya merasakan kedatangan kami. Titik-titik cahaya hijau langsung memancar dari tubuhnya, lalu, sesosok cantik berambut emas muncul entah dari mana. Halo, senang bertemu kalian, aku Yggdrasil, sang pohon dunia. Apa yang membawa kalian mencariku? Saat itulah dia melihat Seth duduk di bahuku. Kejutan sekali bisa melihat wajah yang kukenal di sini. Sudah lama ya, Kak Seth menghela napas pasrah. Kau masih sama seperti dulu, tetap tenang apapun yang kau lihat. Apa kau nggak penasaran kenapa aku bisa bersama pria ini? Setelah itu, Yggdrasil pun tahu tentang keberadaanku dari Seth, dan tahu kalau aku datang untuk membantunya lepas dari situasinya. Yggdrasil jelas meragukan kemampuanku. Tapi, saat aku bilang kalau situasinya saat ini pasti berhubungan dengan dewa iblis atau entitas kuat semacam itu, matanya langsung terbelalak kaget. Bagaimana kau bisa tahu? Lalu, dia menjulurkan tangannya untuk memperlihatkan tubuhnya yang hancur karena korupsi dewa iblis. Seperti yang kalian lihat, sumber masalahnya adalah sisa-sisa kekuatan dewa iblis. Melihat hal itu, aku akhirnya paham kenapa pohon dunia yang kuat ini bisa berada di ambang kematian. Kengerian dewa iblis terletak pada ketidakmampuannya untuk dihancurkan sepenuhnya. Sisa-sisanya akan menyebar ke seluruh dunia dan pohon dunia menanggung semuanya sendirian demi melindungi dunia. Menurut pengakuannya, dia sengaja menelan racun yang 100% mematikan. Aku bertanya pada Yggdrasil berapa lama lagi dia bisa bertahan. Melihat kondisi Gundul di pinggiran hutan, dia sudah dalam keadaan kritis. Begitu tahu dia cuma punya waktu 4 hari lagi, aku pun bisa bernapas lega. Itu artinya sisa-sisa kekuatan dewa iblis belum mencapai jantung pohon dunia. Masih ada harapan untuk keselamatannya. Di kehidupanku yang sebelumnya, pohon dunia memilih untuk mati bersama sisa-sisa dewa iblis demi menyelamatkan dunia. Namun,
Dewa Iblis melihat celah di dunia pada saat kematiannya, yang akhirnya membuat pasukan iblis bisa menyerbu masuk. Hal itu membuat pengorbanannya jadi sia-sia. Tapi, sekarang, semuanya berbeda. Kita punya kesempatan untuk mengubah segalanya. Aku hanya perlu memusnahkan sisa-sisa itu sebelum masuk ke inti. Aku berjanji pada Yggdrasil, aku akan memastikan kau pulih sepenuhnya. Dalam 4 hari ke depan. Seth juga mendekati Yggdrasil untuk membelaku. Jangan nilai dia dari penampilannya, dia sebenarnya cukup hebat. Ekspresi Yggdrasil membeku mendengar kata-kata itu. Dia nggak pernah membayangkan akan punya kesempatan untuk hidup. Dia pun tanpa sadar mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku serahkan urusan ini padamu. Aku, tiba-tiba menjulurkan tangan, mengisyaratkan kalau bantuanku nggak gratis, dia harus memberiku sebagian. Imbalan di muka. Mendengar itu, Seth mencubit pipiku supaya aku diam. Bisa nggak sih kau nggak semata duitan itu? Yggdrasil bertanya imbalan apa yang kuinginkan. Aku menunjuk dan bilang kalau permintaanku sangat sederhana. Aku menginginkan cabangnya yang paling sempurna dan punya sejarah paling tua. Alasan permintaan ini bukan hanya untuk membuatkan barang sihir tingkat dewa untuk diriku sendiri. Yang lebih penting lagi, hanya cabang itulah yang bisa menyelesaikan masalahnya saat ini. Setelah Yggdrasil menyerahkan cabang tertuanya padaku, aku langsung pergi ke bagian hutan elf ini, karena aku sangat butuh bantuan dari seorang teman lama. Saat itu, di depan, sebuah pohon besar yang layu, Jihad sedang berdoa pada pohon dunia dengan kepala tertunduk. Ibu, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkanmu? Tapi, meski dia sudah berusaha keras, pohon besar itu nggak menjawab. Ibu, apa kau sudah nggak bisa lagi menjaga kami, para elf? Tiba-tiba, pohon itu memancarkan cahaya hijau terang, disusul oleh suara yang lembut. Anakku, kegelapan sedang mencoba melahapku. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Mendengar itu, Jihad jadi cemas dan cepat-cepat bertanya pada pohon dunia. Apa yang harus kulakukan untuk membantumu? Pohon dunia bilang padanya, sebentar lagi, seseorang yang membawa cahayaku akan muncul. Jika kau bisa membantu orang itu, cahaya harapan akan membantuku mengusir kegelapan. Sesaat setelah dia selesai bicara, cahaya hijau dari pohon besar itu perlahan meredup. Jihad buru-buru menjulurkan kedua tangannya, mencoba menggapai. Ibu, jangan pergi. Dan di mana orang yang kau maksud itu? Memangnya aku bisa ada di mana lagi kalau bukan tepat di belakangmu? Di saat itu, aku tiba-tiba muncul di belakangnya. Halo, aku Michael Walpurgis, utusan dari Pohon Dunia. Pohon Dunia. Adegan pun berubah. Jihad dan aku berjalan bersama di jalan menuju Istana Elf dengan aku yang memimpin di depan. Hal ini membuat Jihad mengungkapkan keraguan dalam hatinya. Apa kau pernah ke hutan ini sebelumnya? Kenapa kau tahu jalan ini dengan sangat jelas? Aku cuma memberikan alasan seadanya untuk menghindar. Soalnya mana mungkin aku bilang ke dia kalau aku ini adalah orang yang bereinkarnasi. Lagi pula, di kehidupanku yang dulu, saat aku datang ke sini, seluruh hutan ini sudah hangus jadi abu karena perbuatan Dewa Iblis. Tapi saat itu hanya jalan inilah yang masih tersisa. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari kejauhan. Yang mulia, ada kabar buruk. Ada 4 orang penyusup datang dari langit, tapi Jihad tidak percaya begitu saja pada pengawal itu. Baginya, hutan elf adalah tempat yang sangat rahasia. Apalagi, terbang di ketinggian itu sebenarnya dilarang. Namun, saat dia mendongak dan melihat 4 sosok di langit, dia langsung mematung seketika. Gimana mungkin? Apa yang terjadi dengan rahasia mutlak dan larangan terbang itu? Gimana cara mereka melakukannya? Melihat kejadian itu, aku tidak bisa menahan senyum di wajahku. Meski aku tahu kepala pelayan akan membawa semua orang ke hutan elf, aku tidak menyangka dia akan memilih cara masuk yang seheboh ini. Begitu mereka berempat turun, aku langsung memarahi mereka habis-habisan. Tapi si kepala pelayan malah jadi yang pertama melancarkan protes. Tuan muda, ini semua salah Anda karena sudah meninggalkan kami di pinggir hutan tanpa sepatah kata pun. Kalau mau jujur sih, ini memang sepenuhnya salahku. Tapi ya, mana ada orang pintar yang mau mengakui kesalahannya sendiri begitu saja. Jadi, aku cuma mendengus cuek. Melihat sikapku itu, wajah si kepala pelayan langsung berubah jadi gelap karena kesal. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hari ini, atas nama Markis,
sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Aku langsung menyuruh Jihad untuk memenjarakannya karena sudah berani menerobos masuk ke hutan elf. Kejadian ini membuat Cassandra tertawa terbahak-bahak. Keluarga Walpurgis, kalian benar-benar menarik ya. Lalu Ryan bertanya apa aku sudah mendapatkan dahan dari pohon dunia. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Aku menjelaskan kalau aku memang sudah mendapatkan dahan itu, tapi itu hanyalah uang muka dari pohon dunia. Dan sekarang dia harus menemaniku untuk urusan penting lainnya. Suasana berubah dan kelompok kami pun tiba di istana di bawah bimbingan Jihad. Saat pintu besar terbuka perlahan, sosok seorang pria tua muncul di hadapan kami. Dia adalah Gilanadas, Raja Elf saat ini sekaligus ayahnya Jihad. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang datang berkunjung ke sini. Selamat datang semuanya. Aku pun segera membungkuk memberikan hormat. Salam. Sang penjaga abadi para elf. Terima kasih atas keramahan Anda. Kata-kataku membuat Raja Elf terkejut karena dia tidak menyangka ada manusia yang mengerti tata krama bangsa elf. Dia kemudian bertanya pada Jihad, kenapa dia membawa manusia-manusia ini masuk ke dalam istana elf. Jihad meminta ayahnya untuk tidak terkejut dengan apa yang akan dia katakan. Karena ini semua adalah atas permintaan dari sang ibu. Beliau sempat menampakkan diri sejenak beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal itu, Raja Elf langsung bangkit berdiri dari tempat tidurnya. Anakku, apa itu benar? Kamu benar-benar melihat ibu barusan? Lalu dengan wajah yang serius, dia menuntut bukti dari Jihad. Katanya kata-kata tanpa bukti itu tidak ada gunanya sama sekali. Hal ini membuat Jihad berada di posisi yang sulit. Tanpa bisa merekam atau mengambil foto, dia tidak punya cara untuk membuktikan pada ayahnya kalau dia benar-benar sudah melihat sang ibu. Di saat itulah, aku menepuk pundaknya. Dengan tatapan yang menenangkan, aku memberinya kode agar tidak perlu khawatir, biar aku yang urus ayahnya. Kemudian aku mengeluarkan dahan yang diberikan pohon dunia kepadaku. Raja Elf, Anda pasti mengerti apa arti dari dahan ini. Raja Elf berbicara dengan suara yang gemetaran. Itu adalah dahan dari ibu. Jadi, Anda adalah utusannya. Memang, di mata para elf, dahan ini adalah pengakuan resmi dari pohon dunia dan juga berfungsi sebagai bukti nyata dari pertemuanku dengannya. Dengan suara berdebum, Raja Elf langsung berlutut di depanku. Aku, Gilanadas, Raja Elf saat ini, memberikan penghormatan kepada sang utusan. Tolong, Anda harus menyelamatkan ibu kami. Aku bilang padanya kalau menyelamatkan pohon dunia memanglah tujuan utama perjalananku. Tapi ada hal lain yang sangat aku butuhkan segera. Raja Elf langsung menyatakan kalau apapun barangnya. Jika dia memilikinya, dia akan memberikannya saat itu juga. Inilah yang memang aku tunggu-tunggu sedari tadi. Untuk menempa dahan ini menjadi sebuah pusaka sihir tingkat dewa, aku perlu menggunakan salah satu tempat penempaan milik bangsa elf. Benar, mata air Udel milik para elf. Sebuah tempat yang ditinggalkan oleh Hudel, penempa elf terhebat dalam sejarah mereka. Karena ini demi keselamatan pohon dunia, Raja Elf menyetujui permintaanku tanpa ragu sedikit pun. Dia menugaskan Jihad untuk menuntunku ke mata air Udel sementara dia mengumpulkan para ksatria dan prajurit hutan elf. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan mendadak dari sisa-sisa pengikut Dewa Iblis. Aku pun berbalik dan meminta Ryan untuk membantu Raja Elf. Aku tahu kalau begitu proses pembuatan pusaka sihir dimulai, sisa-sisa kekuatan Dewa Iblis pasti akan merasakannya. Baiklah teman-teman, saatnya kita berangkat untuk menyelamatkan pohon dunia. Suasana beralih saat Jihad menuntunku menuju lokasi mata air Udel. Utusan, ada sesuatu yang harus aku jelaskan sebelumnya. Karena Udel tidak memberitahu kami cara menggunakan mata air itu sebelum dia meninggal, mungkin aku tidak akan bisa banyak membantumu untuk membuat benda-benda sihir. Kata-kata itu nggak bikin aku khawatir sedikit pun. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku sudah membuat banyak sekali barang ajaib di tempat ini. Dan aku sudah hafal metodenya di luar kepala. Pertama-tama, aku mengalirkan energi sihir ke dalam ranting itu. Lalu dengan suara plung, aku melemparkannya ke dalam mata air untuk memulai analisis strukturnya. Memang benar, elemen kunci untuk menggunakan mata air Udel adalah kekuatan sihir, karena identitas asli dari pengrajin peri legendaris, Udel, ternyata bukanlah seorang pengrajin, melainkan seorang penyihir sejati. Meskipun dia sudah mencapai tingkat keahlian tertentu sebagai penyihir, bakatnya ternyata cukup terbatas. Setelah menyadari hal itu, Udel mengambil sebuah keputusan besar. Kalau dia nggak bisa menjadi penyihir yang hebat, maka dia akan sukses di bidang lain. Akhirnya,
Dia menggunakan mata air itu untuk menjadi maestro artefak sihir yang terkenal di seluruh dunia. Melihat air yang mendidih di dalam mata air itu, aku sadar kalau air ajaib itu sedang menganalisis rantingnya. Tapi, menganalisisnya sampai tuntas nggak bakal jadi hal yang mudah. Karena ranting ini adalah parasit dari pohon dunia, sebuah bahan spesial yang mewarisi seluruh daya hidupnya. Dalam keadaan normal, memproses bahan ini sampai 100% sempurna itu hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi kalau aku hanya menggunakan elemen sihir, senyum tipis pun muncul di bibirku saat memikirkan hal itu. Di saat yang sama, Jihad datang menanyakan situasinya dan menawarkan bantuan jika ada yang bisa dia lakukan. Aku bilang padanya kalau proses pengolahan kayu parasit ini akan memakan waktu 4 hari, dan selama itu, nggak boleh ada satu orang pun yang menggangguku. Terus sambil menunjuk ke arah mata air di depan kami, aku membocorkan sebuah rahasia kecil. Di suatu tempat di sana, ada alat sihir yang pernah dibuat Udel. Khusus untuk Raja para Peri. Dia boleh mencoba mencarinya, selama 3 hari berikutnya. Para prajurit hutan peri tetap dalam kondisi siaga 1. Ini karena sisa-sisa kekuatan Dewa Iblis itu benar-benar terdiam tanpa suara. Selama hari-hari itu, Ryan bertanya pada Cassandra apakah dia bisa meramal masa depan. Cassandra menjawab bahwa, meskipun kemampuannya untuk melihat masa depan dengan jelas terbatas, satu hal yang pasti, situasinya benar-benar nggak bagus. Benar saja, sesaat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lapisan batuan di tanah mulai retak sedikit demi sedikit, dan semua bunga serta rumput di hutan itu langsung layu seketika. Di saat semua orang sedang terpaku, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari tanah yang retak tadi. Tak lama kemudian, seekor ular raksasa dengan 3 mata merah darah melilit pohon besar itu. Itulah wujud fisik dari sisa-sisa Dewa Iblis. Melihat hal itu, Cassandra mendesak mereka untuk segera mundur. Dia merasa kehadiran ular itu sangat mengerikan dan jauh di luar kemampuan mereka. Tapi Ryan menegaskan kalau dia nggak akan lari dari pertempuran. Karena itu bertentangan dengan prinsip keksatria-annya. Tapi setelah ular raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, keyakinan Ryan mulai goyah. Kekuatan yang luar biasa besar itu benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Sialan. Aku benar-benar nggak bisa mengalahkannya. Saat itu, dia menggertakkan gigi sambil mengutuk kelemahannya sendiri. Dia berharap bisa jadi lebih kuat. Dan kapan si Michael itu bakal muncul? Untungnya, Raja Peri sudah bersiap-siap sebelumnya. Dia pun segera tiba di lokasi bersama para prajurit perinya. Pertama-tama, dia memerintahkan semua prajurit untuk mengangkat busur mereka. Dan mulai menembak, menggunakan hujan panah untuk membatasi pergerakan ular tersebut. Lalu, sambil memanfaatkan kesempatan itu, dia menyuruh para penyihir untuk menyusun sebuah formasi sihir. Sesaat kemudian, sebuah penghalang raksasa muncul di depan ular itu. Dia pikir itu akan cukup. Namun, setelah ular itu menghantamkan kepalanya ke penghalang itu berkali-kali, penghalang yang tadinya nggak bisa ditembus itu akhirnya mulai retak. Raja Peri sadar kalau ini nggak akan bertahan lama. Sekarang dia cuma bisa berharap aku segera muncul. Sementara itu, di mata air Udel, aku sudah selesai menganalisis parasitnya. Melihat tongkat yang ada di tanganku, aku merasa cukup puas. Seperti dugaan, ini benar-benar sempurna dari segala sisi. Lalu dia pun menyuruhku untuk berhenti bersikap sombong. Dan mendesakku untuk segera menggabungkannya dengan bola sihir yang tadi, karena saat itu dia merasakan aura sisa-sisa Dewa Iblis. Sudah menjadi puluhan kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, yang artinya makhluk itu pasti sudah mulai bergerak. Hal itu persis seperti yang sudah aku antisipasi. Saat aku memasukkan bola merah itu ke dalam tongkat, bola itu langsung memancarkan cahaya yang sangat terang. Melihat hal itu, aku merasa sangat lega. Sepertinya aku berhasil. Di saat yang sama, di sisi lain, penghalang itu sudah hampir hancur karena serangan si ular. Saat itu, keputusasaan terlihat jelas di wajah Raja Peri. Ya Tuhan, apa benar-benar nggak ada cara untuk menghentikannya? Saat dia melihat ular raksasa itu bersiap untuk memberikan serangan terakhir, Ryan mendesak semua orang untuk berpencar. Dia memperingatkan kalau penghalangnya akan segera hancur. Benar saja, akibat serangan ular itu, seluruh penghalang hancur berkeping-keping. Saat semua orang mengira mereka akan mati, sebuah pilar cahaya yang sangat terang turun dari langit dan menghantam ular itu dengan dahsyat. Sosokku perlahan muncul dari balik asap tebal. Semoga aku belum terlambat, gumamku. Cassandra terlihat sangat lega sekaligus senang melihat kehadiranku. Tentu saja tidak. Tapi, bukankah Anda bilang pembuatan artefak sihir itu butuh waktu 4 hari?
Kenapa Anda sudah di sini di hari ketiga? Aku cuma menjawab, bukankah wajar kalau datang lebih awal? Di saat itu juga, si ular mulai pulih dan berusaha keras untuk bangkit kembali. Melihat makhluk raksasa di depanku ini, aku sadar kalau sihir cahaya suci biasa saja tidak akan cukup untuk menumbangkannya. Ditambah lagi, tanpa tongkat yang terbuat dari bagian paling berharga pohon dunia ini, serangan tadi mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Tapi sekarang, tantangan terbesarku adalah menghabisi ular itu. Sisa-sisa dewa iblis itu sudah menjadi parasit di pohon dunia selama puluhan tahun, menguras kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Karena itulah, mustahil bisa membunuhnya hanya dengan tongkat ini saja. Untungnya, dari ingatanku di kehidupan sebelumnya, aku tahu apa kelemahannya. Ada sebuah inti di dalam perutnya, dan menghancurkan inti itu adalah satu-satunya cara untuk membunuh ular tersebut. Masalahnya, untuk bisa menyusup ke dalam tubuhnya, harus ada seseorang yang memancing perhatiannya dari luar. Tiba-tiba, si ular melancarkan serangannya, menerjang ke arahku dengan mulut raksasanya yang berlumuran darah. Di saat yang sama, sebuah anak panah tajam melesat membelah langit dari kejauhan. Tak lama kemudian, api biru yang sangat terang meledak tepat di kepala ular itu. Dampak ledakannya yang kuat membuatku terpental beberapa langkah ke belakang. Ternyata itu adalah panah penguasa elf. Sungguh tak terduga. Aku menoleh ke bawah. Dan benar saja, Jihad sudah sampai. Sepertinya dia sudah berhasil mendapatkan alat sihir peninggalan Hudel. Panah penguasa elf ini dibuat khusus oleh Udel untuk dipersiapkan bagi Raja Elf berikutnya. Senjata ini memiliki daya hancur yang luar biasa sekaligus kekuatan suci yang sangat murni. Sayangnya, tidak ada satupun Raja Elf terdahulu yang diakui oleh panah ini. Kalau saja ada, sisa-sisa Dewa Iblis itu pasti tidak akan berani bertindak semena-mena. Tapi, kedatangan Jihad benar-benar tepat waktu. Serangan-serangannya bisa mengalihkan perhatian si ular dengan sangat efektif. Si ular mulai bangkit lagi setelah terkena panah tadi. Kondisinya sangat mengenaskan, separuh kulit wajahnya terkelupas habis. Aku segera merapal sihir percepatan pada diriku sendiri, lalu memanfaatkan celah saat si ular membuka mulutnya lebar-lebar karena kesakitan. Aku melesat secepat kilat masuk ke dalam mulutnya. Setelah terbang selama 2,5 menit menyusuri ususnya yang gelap gulita. Akhirnya Seth dan aku sampai di bagian perut si ular. Di sana, kami disambut oleh segerombolan makhluk yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu terbuat dari cairan hitam pekat dengan jumlah yang sangat banyak. Seth memberitahuku kalau mereka adalah kumpulan dari fragmen Dewa Iblis. Mereka dipanggil oleh sisa-sisa Dewa Iblis untuk melindunginya. Entitas ini benar-benar sangat berbahaya. Tapi mereka kelihatannya tidak terlalu kuat, komentarku. Hal itu membuat Seth menjelaskan lebih jauh tentang monster-monster ini. Bahaya mereka bukan terletak pada kekuatannya, melainkan kemampuan mereka untuk bangkit kembali tanpa henti. Selama mereka berada di dalam area sisa-sisa Dewa Iblis, mereka abadi. Saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba saja makhluk-makhluk itu menyerang. Melihat itu, aku langsung merapal sihir ekspansi lingkaran, yang seketika melipat gandakan kekuatan sihirku hingga 3 kali lipat. Kemudian aku mengangkat tongkatku dan merapal, Divine Gate, di dalam hati, sebuah cakram yang memancarkan aura suci perlahan naik di atas kepalaku. Cahaya putihnya langsung membuyarkan gerombolan monster itu. Di saat yang sama, aku meminum jus tomat dalam jumlah banyak. Ini agak berlebihan, tapi seharusnya cukup untuk menghadapi jenis kalian. Lalu aku memerintahkan cakram itu untuk menembakkan laser cahaya putih, yang langsung menghancurkan monster-monster itu menjadi debu saat terkena kontak. Melihat kejadian itu, Seth sampai melongo karena terkejut. Apa-apaan itu? Dia menarik pipiku, menuntut penjelasan dariku. Menurut pengalamannya, makhluk-makhluk tadi tidak seharusnya bisa dikalahkan semudah itu. Jadi, reaksinya sangat bisa dimaklumi. Lagi pula, Divine Gate adalah sihir yang memang kurancang khusus untuk melawan Dewa Iblis demi mengantisipasi situasi seperti ini. Berdasarkan pengetahuanku sebagai Archimage, lingkaran ke-9 di kehidupan lalu, sihir ini sangat sulit untuk digunakan. Ditambah lagi, sihir ini menguras tenaga mana yang sangat besar. Dengan kondisiku sekarang, aku hanya bisa mempertahankannya selama 5 menit saja. Jadi, aku harus segera melenyapkan sisa-sisa Dewa Iblis itu dalam waktu singkat ini. Akhirnya, Seth dan aku sampai di lokasi intinya. Akhirnya, ketemu juga kau, sialan. Makhluk di depan kami benar-benar membuat Seth terkejut. Dia tidak menyangka kalau wujud asli sisa-sisa itu ternyata adalah mata Dewa Iblis. Pantas saja dia bisa menyiksa Hydrasil sehebat itu.
Dengan hanya 3 menit sisa peningkatan lingkaran yang kumiliki, aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi, si mata dewa iblis itu, seolah bisa merasakan kondisiku, langsung tertawa mengejek. Heh, dia kemudian menggerakkan beberapa tentakelnya untuk menyerangku. Sialan, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Aku segera merapal sebuah mantra, teleportasi. Detik berikutnya, aku sudah muncul tepat di depan matanya dengan sisa waktu peningkatan lingkaran tinggal 1 menit lagi. Tersisa sedikit lagi. Melihat itu, mata monster tersebut mencoba membuka tentakel di sekelilingnya untuk melahapku secara langsung. Tapi, aku sudah selangkah lebih maju dengan mengeluarkan sebuah batu sinyal. Lalu, aku mengepalkan tangan sedikit dan menghancurkannya. Dengan suara mendesing, sebuah panah yang diselimuti cahaya hijau muncul, menebas semua tentakel di depanku. Panah itu ditembakkan oleh Jijihat dari luar. Ular raksasa itu, dengan tubuh yang tertusuk, meraung gila saat kekuatan hidupnya terlihat mulai habis. Sambil melayang di depan bola matanya, aku berteriak. Apa kau benar-benar berpikir kalau pohon dunia akan membiarkan siksaanmu begitu saja tanpa persiapan? Meskipun di kehidupanku yang sebelumnya, pohon dunia tidak berhasil melarikan diri darimu dan mati bersamamu. Dia tidak pernah benar-benar kalah, karena dia sudah sejak lama menanam benih harapan di dalam dirimu, sebuah mantra yang dirancang khusus untuk pohon dunia. Saat aku mengangkat tongkatku dan merapal mantra unik dari lingkaran ketujuh, Yggdrasil, tak terhitung banyaknya tunas muda tumbuh di dalam tubuh ular itu. Tunas-tunas itu menyebar dengan cepat dan merambat, lalu merangsek maju menuju bola mata monster itu dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, Yggdrasil yang berada di kejauhan merasakan benih-benihnya mulai berkecambah. Terima kasih, Michelle Walpurgis, ucapnya, dengan air mata kebahagiaan yang mengalir. Di sisi lain, tubuh ular itu mulai membusuk dan perlahan-lahan menghilang. Melihat hal itu, Jejihat menangis haru. Kita benar-benar berhasil menghancurkan sisa-sisa dewa iblis itu. Dia masih tidak percaya kalau ini nyata. Sampai akhirnya sebuah seberkas cahaya hijau datang dari kejauhan, dan menyatu secara perlahan ke dalam pohon besar itu. Detik berikutnya, dahan-dahan yang tadinya kering kerontang langsung terisi penuh dengan vitalitas, daun-daun hijau yang rimbun. Tumbuh dengan sangat cepat di bawah cahaya keemasan. Dalam sekejap, seluruh pohon itu diselimuti oleh cahaya emas yang mengalir. Memancarkan kekuatan hidup yang sangat luar biasa kuatnya. Luar biasa, ibu akhirnya telah kembali, suasana pun berubah dan aku kembali dipanggil ke alam pohon dunia. Yggdrasil segera mengungkapkan rasa terima kasihnya begitu melihatku. Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang, aku bisa kembali menjaga hutan para elf dan merawat anak-anakku. Aku bilang padanya kalau dia tidak perlu sungkan-sungkan berterima kasih. Aku lebih suka sesuatu yang lebih nyata, seperti imbalan. Yggdrasil tidak menyangka kalau aku akan bicara sejujur itu. Begitu rupanya, kau menginginkan esensiku, bukan? Dan mendapatkan esensiku hanya akan meningkatkan jumlah lingkaran sihirmu. Mengingat nilai nyawaku, imbalan yang kau cari itu tampaknya terlalu sederhana. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memberikan sebagian dari diriku sendiri kepadamu. Mendengar itu, Sep langsung merasa gelisah. Siapa juga yang mau memberikan sesuatu yang seberharga itu? Kalau kau memberikan sebagian dari dirimu, bagaimana tatanan dan keseimbangan dunia ini bisa terjaga? Kakak Sep, alasanku. Melakukan ini sama dengan niat awalmu saat memilih anak ini. Jadi, kau seharusnya tidak menghentikanku. Wajah Sep memerah mendengar kata-kata itu. Ya sudah, terserah kau saja, berikan apapun yang kau mau. Aku tidak akan ikut campur. Melihat ekspresi Sep yang kesal, aku mengejeknya. Beginilah jadinya kalau kau terlalu ikut campur urusan orang lain. Sekarang kau malah tidak bisa berkata apa-apa setelah kena skakmat. Lalu, aku menerima kebaikan Yggdrasil dan bertanya padanya. Bagaimana cara aku menggunakan kekuatanmu ini? Yggdrasil kemudian meletakkan sehelai rambut emasnya di tanganku. Itu membuatku merasa sedikit kecewa. Hah? Jadi ini cuma sehelai rambut? Aku pun membuka mulut untuk memakan rambut itu. Tapi Yggdrasil dengan cepat menghentikanku. Dia bilang kalau aku hanya perlu mengikatkan rambut itu di pergelangan tanganku. Dan setelah itu barulah aku bisa mengendalikan kekuatannya. Benar saja, saat aku memejamkan mata dan mencoba, sebuah kekuatan yang penuh dengan energi kehidupan melonjak keluar dari pergelangan tanganku. Kekuatan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhku. Jadi inilah kekuatan dari pohon dunia.
Tidak hanya menyembuhkan semua luka-lukaku, tapi juga memulihkan lingkaran sihirku dengan sangat cepat. Kemudian aku menjulurkan tangan kananku. Berniat untuk menguji kekuatan ini, energi sihir yang berputar cepat itu langsung mengguncang tubuhku dengan keras. Beruntung, kecepatan penyembuhan dari pohon dunia melampaui tingkat putaran energi sihir tersebut, sehingga mencegah tubuhku hancur seketika. Setelah bertahan melalui cobaan yang sangat menyakitkan itu, aku berhasil memadatkan lingkaran sihir keenamku, yang menandakan kalau aku telah berhasil menerobos menjadi seorang penyihir tingkat 6. Saat aku kembali ke hutan elf, semua orang sedang berkumpul di sekitar api unggun untuk mengadakan perayaan besar-besaran. Melihat ekspresi bahagia dari semua orang, aku bergumam dalam hati, alangkah indahnya jika dunia ini bisa terus menjaga kegembiraan dan tawa seperti ini selamanya. Pemandangan seperti ini benar-benar sangat indah. Pada saat itulah, Raja para elf tiba-tiba duduk di sampingku. Dia menanyakan tentang luka-lukaku. Aku meyakinkannya kalau aku baik-baik saja, tapi aku menyebutkan kalau ada sesuatu yang penting yang harus dia ketahui. Dia harus membimbing jihad dengan baik dan mengatur pertemuan dengan kaum Fae. Dia berdiri di sampingku dan nanya soal lukaku. Aku bilang aku baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang penting yang harus dia tahu. Dia harus bimbing jihad dengan benar dan atur pertemuan sama para Fae. Karena dia punya potensi besar buat bikin kontrak sama Raja Peri. Pas dengar itu, Raja Elf langsung senyum tipis. Makasih banyak, utusan yang terhormat, atas pujian buat putraku. Sebagai seorang ayah, aku benar-benar bangga. Aku ngelihatin dia sambil mikir kalau dia benar-benar persis kayak apa yang dibilang jihad di kehidupanku sebelumnya. Dulu jihad selalu nyari kesempatan buat bilang ke aku, ayahku itu orang yang luar biasa banget, dan ternyata dia nggak salah. Raja Elf emang beneran orang baik. Untungnya, kali ini aku berhasil nyelamatin dia. Pas saat itu, Raja Elf tiba-tiba berdiri. Kayaknya dia mau ngumumin sesuatu ke semua orang. Semuanya, ayo angkat gelas kalian buat utusan yang terhormat ini. Tanpa dia, kita nggak bakal bisa nyelamatin ibu kita. Makanya, atas namaku sebagai Raja Elf, aku bersumpah mulai hari ini, kami kaum elf bakal jadi sekutu utusan Mikhail Walpurgis, kami nggak bakal cuma diem di hutan elf lagi. Pas dengar itu, semuanya angkat tangan sambil teriak, hidup utusan yang terhormat. Semoga ibu pohon dunia abadi selamanya. Terus, mereka lempar-lempar aku ke atas kayak pahlawan. Aku nggak nyangka Raja Elf bakal ngelakuin hal kayak gitu. Bener-bener kejutan yang nggak disangka-sangka. Tapi kok perasaanku nggak enak ya? Kayak ada yang kelupaan? Apa sih yang aku lupain? Sementara itu, di ruang bawah tanah, si pelayan itu udah dikurung selama tepat 4 hari. Karena masalah pohon dunia udah beres dengan sempurna, rombongan kami akhirnya berangkat menuju negeri dewa. Di tengah jalan, Ksatria Helene nggak bosen-bosen nanyain hal yang sama. Aku ini sebenarnya siapa sih? Aku cuma bisa muter bola mata saking keselnya, terus bilang kalau aku ini ya jelas putra tunggal keluarga Walpurgis. Apa dia pikir aku ini ayahnya? Terus Seth bilang kalau dia ngerti banget apa yang dirasain Helena. Soalnya dia sendiri ragu kalau aku ini manusia, abisnya apa yang aku lakuin belakangan ini kelihatan mustahil buat anak seumuranku. Karena nggak ada pilihan lain buat ngilangin keraguan mereka, aku, Michael, mulai ngomong ngasal dengan muka lempeng. Kalian lihat kan, alasan kenapa aku bisa ngelakuin hal-hal mustahil itu karena aku bisa dengar suara dewa. Pas denger itu, semuanya langsung lihatin aku kayak orang nggak waras. Halah, jangan sombong deh Michael. Bahkan Santa Suci aja nggak bisa dengar pesan dewa di zaman sekarang. Terus apa yang bikin kamu mikir kalau penyihir biasa kayak kamu bisa? Seth setuju sama omongan Ryan. Soalnya sebagai utusan dewa, dia tahu banget kalau sejak Dewa Akcar pergi, nggak pernah ada lagi pesan dewa yang turun ke dunia ini. Aku cuma bisa senyum tipis nanggepinnya. Terus aku buang muka sambil bilang, mau kalian percaya atau enggak, para dewa emang beneran ngasih pesan ke aku. Dan pesannya adalah, biar negeri dewa hancur aja. Sambil ngomong gitu, aku ngacungin jari tengah ke arah langit. Emang bener, akar dari negeri dewa yang sekarang itu udah busuk lama. Kesombongan sama keserakahan para uskup agung. Jadi faktor utama kenapa Dewa Desmond bisa berhasil nyerang di kehidupanku sebelumnya. Omonganku ngena banget buat Cassandra. Soalnya nggak ada yang lebih paham soal kebusukan di negeri dewa selain dia. Oke semuanya. Ayo kita gagalin rencana yang udah dibikin sama kakek-kakek peyot di negeri dewa itu. Nggak lama kemudian, rombongan kami sampai di Nuk, ibu kota negeri dewa. Di gerbang kota, petugas yang jaga nanyain maksud kedatangan kami,
Aku kasih sebuah gulungan kertas ke dia. Ini surat rekomendasi dari Uskup Agung Harley. Pasti tahu kan namanya? Pas dengar kalau aku direkomendasiin sama Uskup Agung Harley, dia langsung buka gulungannya buat ngecek identitasku. Setelah pasti kalau aku emang direkomendasiin sama Harley, buat ikutan seleksi pahlawan, dia minta aku buat netesin 1 tetes darah ke atas gulungan itu. Soalnya cuma cara itu yang bisa ngebuktiin kalau suratnya asli dan kasih aku izin resmi buat masuk ke kuil utama negeri dewa. Di sepanjang jalan, para pengikut di negeri dewa langsung heboh. Soalnya pas aku masuk kota, semua orang udah tahu kalau aku ini calon pahlawan. Meski gelar pahlawan zaman sekarang cuma sekadar nama di mata rakyat, tapi bagi negeri dewa, nggak peduli seberapa jatuhnya harga diri seorang pahlawan, pahlawan ya tetap pahlawan. Pas lihat semua mata tertuju ke aku, Ryan senyum terus nyaranin, bakal lebih seru nggak sih kalau kita bikin pintu masuk yang lebih wah lagi? Omongan Ryan bikin aku dapat ide, terus aku panggil Seth sambil senyum. Seth pun langsung pasang senyum licik, kayaknya aku tahu deh apa yang kamu mau. Terus dia aktifin pusaka dewa, Seth Storm. Detik itu juga, kekuatan badai yang murni langsung meledak di sekelilingku. Orang-orang yang nonton langsung melotot pas sadar kalau badai ini punya kekuatan suci. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aksi pamerku tadi bukan cuma buat gaya-gayaan saja. Tujuan utamanya adalah supaya tikus-tikus yang menyelinap di kerumunan bisa melihat jelas kekuatanku, lalu melaporkannya pada para uskup agung tua mereka. Di saat itu, si pelayan juga menyadari keberadaan orang-orang tersebut. Dia mendekatiku dan membisikkan semuanya, lalu bertanya apa yang harus dia lakukan. Aku mengedipkan mata, mengisyaratkan kalau aku memberinya cuti selama 3 hari. Pelayan, kamu sudah bekerja sangat keras selama ini. Jadi selama 3 hari ini, pergilah lakukan apapun yang kamu mau. Entah itu menangkap tikus-tikus yang bersembunyi di kegelapan, atau bermain apa yang disebut permainan teka-teki itu. Si pelayan sempat terpaku sejenak mendengar kata-kataku. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Ah Tuan Muda, Anda benar-benar tahu cara memerintah orang. Sementara itu, di sebuah ruangan di gereja, seorang klerikus sedang melaporkan semuanya kepada Uskup Agung Kilian. Apa katamu? Michael punya kekuatan suci? Mustahil. Keluarga Walpurgis itu jelas-jelas keluarga penyihir, dan seorang penyihir mustahil bisa memiliki kekuatan suci. Karena kekuatan sihir dan kekuatan suci adalah dua energi yang tidak akan pernah bisa disatukan. Untuk bisa memiliki kedua kekuatan itu sekaligus, dia haruslah menjadi tokoh utama dalam sebuah novel. Belum sempat Kilian pulih dari rasa kagetnya, si klerikus membawa berita mengejutkan lainnya. Cassandra juga terlihat di antara kelompok itu di bagian lain gereja. Pendeta Sian, yang bertugas menyambutku, terlihat sangat bersemangat saat melihatku. Anda pasti Tuan Michael, sang kandidat pahlawan. Yang mulia Paus sudah menunggu Anda di dalam. Melihat anak kecil di depanku ini, aku merasa heran. Aku penasaran seberapa kekurangan orangnya negeri suci ini sampai-sampai anak sekecil ini harus bekerja sebagai pendeta tingkat menengah. Aku lalu memintanya untuk menunjukkan jalan. Tapi Sian menjelaskan dengan canggung kalau Paus hanya ingin menemuiku sendirian. Ryan dan yang lainnya tidak diperbolehkan masuk ke kuil utama. Mendengar itu, aku merasa itu bukan masalah besar. Aku bisa menanganinya sendiri. Tapi sebelum masuk, aku memperingatkan Cassandra. Orang-orangnya Uskup Agung Kilian sepertinya sudah menyadari keberadaanmu. Berhati-hatilah. Cassandra menjawab dengan nada sedikit lesu, aku tahu. Lagi pula, merekalah yang paling waspada terhadap ramalanku di seluruh negeri suci ini. Lalu aku berbalik untuk memberi instruksi pada Ryan, memintanya untuk melindungi Cassandra selama aku pergi. Karena aku tahu pertemuan ini sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Tiba-tiba, Cassandra memanggilku. Bukankah sebelumnya kamu bertanya kenapa aku meninggalkan negeri suci? Kurasa sekarang saatnya aku memberimu jawaban yang jujur. Katakan saja. Jadi, bukankah kamu pergi karena orang-orang di negeri suci tidak percaya pada ramalanmu? Ramalan yang diketahui semua orang saat ini adalah Dewa Iblis akan menginvasi dan menghancurkan dunia. Tapi ramalan aslinya jauh lebih dari itu, karena dia juga meramalkan bahwa di samping Dewa Iblis, berdiri seekor singa dengan surai emas. Dan yang lebih penting lagi, ada matahari terbalik yang tergantung di lehernya, di negeri suci. Matahari adalah simbol para pahlawan. Karena itu, para uskup agung menafsirkan ramalan ini sebagai jatuhnya seorang pahlawan ke jalan kegelapan. Di saat itulah, aku akhirnya paham kenapa negeri suci tidak mau mempercayai ramalan Cassandra.
Makna simbolis pahlawan di negeri suci jauh melampaui bayangan kita selama ini. Tentu saja, negeri suci tidak ingin orang luar tahu tentang ramalan yang menyudutkan pahlawan seperti itu. Tapi kembali ke topik, apa yang dilambangkan oleh singa bersurai emas itu? Tiba-tiba, sesuatu terlintas di pikiranku, surai emas dan rambut emas. Sialan, tentu saja, itu pasti si pahlawan Siegfried brengsek itu. Adegan berubah dan sekarang aku sudah sampai di dalam aula utama bersama Xian. Sepanjang jalan, Xian terus mengungkapkan kekagumannya padaku, terutama saat dia membicarakan demonstrasi teknik suciku di gerbang kota tadi. Dia benar-benar jadi penggemar beratku sekarang, katanya, Tuan Michael, Anda harus menjadi seorang pahlawan. Pahlawan pertama dan satu-satunya dalam sejarah negeri suci yang mampu menguasai sihir. Tapi, aku bilang kalau itu mungkin akan sulit, karena ku dengar negeri suci sudah punya kandidat pahlawan lain. Mendengar itu, Xian menjawab dengan ragu-ragu, maksud Anda, Tuan Siegfried? Yah, meski dia orang baik, tapi bukankah orang-orang selalu bilang kalau dia itu? Dia cuma modal otot tapi otaknya kosong, dan itulah kesan yang dia berikan padaku. Detik berikutnya, sadar kalau kata-katanya tidak pantas, Xian menundukkan kepalanya berkali-kali sambil meminta maaf. Dia bilang, maafkan saya sudah asal bicara tadi. Tapi aku menjawab, tidak, kamu tidak salah kok. Penilaianmu tepat banget dan aku suka itu. Saat itu, aku sudah menandai pendeta ini. Xiane, dengan pengamatan setajam itu, pasti bakal jadi orang hebat dalam waktu dekat. Nggak lama kemudian, kami sampai di depan sebuah pintu dan Xiane membocorkan rahasianya padaku. Cuma pendeta terpilih yang boleh lewat. Terus dia membungkuk di depanku dan bilang, Yang Mulia, Paus ada di balik pintu ini. Semoga rahmat Tuhan dan Ekau menyertai Anda. Aku mengulurkan tangan buat mendorong pintunya. Mari kita lihat kayak gimana sih sosok Paus Gregorius ini. Pas pintunya terbuka perlahan, pupil mataku tiba-tiba mengecil selama 2,5 detik. Sialan, kenapa si pahlawan bangsat dari masa lalu itu yang pertama kali muncul di depan mataku? Saat itu, Siegfried mencoba menyapaku dengan sangat sopan, tapi rasanya aku pengen mengumpat ke seluruh keluarganya. Tapi, pas berbagai makian sudah di ujung lidah, aku menahannya dengan sisa-sisa akal sehatku yang terakhir. Aku mengepalkan tangan dan bilang ke diri sendiri buat sabar. Ketidaksabaran kecil bisa merusak rencana besar. Jadi pahlawan adalah hal yang paling penting sekarang. Aku pun membungkuk dalam-dalam di depan sang paus. Kataku, saya memberi penghormatan kepada orang paling rendah hati di negeri suci ini. Ini adalah sebuah kehormatan. Sebuah anugerah bisa bertemu langsung dengan perwakilan mata bijaksana Ekau. Sang paus tampak terkejut. Dia bilang kalau kesopanan kayak gitu nggak biasanya ditunjukkan oleh seseorang dari keluarga Walpurgis. Sekarang, biar ku jelaskan situasi saat ini kepada kalian berdua. Sejauh ini, kalian sudah memenuhi syarat. Cuma kalian berdua kandidatnya. Karena itu, salah satu dari kalian bakal dipilih jadi pahlawan. Tiba-tiba, Siegfried mengulurkan tangannya, katanya mau mendiskusikan kekuatan pahlawan denganku. Meski aku nggak sudi berurusan sama dia, aku tetap menerima jabat tangannya demi kesopanan. Sesuai dugaan, begitu tangan kami bersentuhan, Siegfried langsung melepaskan kekuatan sucinya buat menyerangku. Berani banget ya kamu, pikirku. Karena kamu mau main-main, bakal kuladeni. Aku pun langsung menyerap kekuatan sucinya pakai kekuatan pohon dunia. Merasa ada yang gak beres, Siegfried mencoba berhenti melepaskan kekuatan sucinya. Tapi mana mungkin aku biarin dia lepas gitu aja. Sambil terus menyerap kekuatannya dengan gila-gilaan, aku juga melepaskan kekuatan suciku sendiri buat menekannya. Setelah adu kekuatan itu, Siegfried sampai pada batasnya. Sep memperingatkanku buat nggak kelewatan, katanya kalau kita sampai membunuh orang ini, kita bakal repot. Mendengar itu, aku cuma menyeringai dingin, lalu melepaskan tangannya. Sang paus melihat semuanya. Dia bilang, Michael, kekuatan sucimu benar-benar murni. Kalau soal kemurnian, ini bahkan melampaui milikku. Apa kamu menerima wahyu ilahi? Benar, Yang Mulia, saya sudah menerima wahyu. Kemampuanku berbohong tanpa berkedip bikin Sep nggak bisa berkata-kata. Dia membatin, kamu benar-benar orang yang nggak punya malu. Saat itu, Siegfried berteriak, nggak mungkin. Sejak Perang Nubuat, Dewa Ekau sudah berhenti memberikan wahyu. Bahkan Yang Mulia saja nggak menerima wahyu. Apa hak penyihir biasa sepertimu buat mendapatkannya? Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Kamu tanya pakai hak apa?
karena seorang pahlawan itu spesial. Seorang pahlawan nggak pernah butuh penahbisan dari paus, karena pahlawan cuma punya satu pendamping. Pendamping itu adalah Dewa Ekao yang bijaksana. Apa kata-katamu tadi maksudnya buat merendahkan para pahlawan? Lagi pula, sikap konyolmu itu sudah merendahkan Dewa Ekao ke tingkat manusia biasa. Siegfried pun menundukkan kepalanya. Saya minta maaf, Tuan Mikhail, atas kata-kata saya tadi. Aku sih nggak sudi ambil pusing soal orang ini. Hal yang mendesak sekarang adalah menutupi masalah wahyu ini. Toh nggak ada yang tahu apa isi wahyu yang sebenarnya. Aku bersiap-siap buat improvisasi. Tepat saat aku berencana membodohi mereka, aku menyadari kehadiran seorang wanita. Seorang wanita muda muncul di antara kerumunan. Siapa dia dan kapan dia muncul? Wanita muda itu menyadari reaksiku dan bertanya, "Kamu bisa lihat aku, kan?" Aku pura-pura nggak dengar. Tapi butiran keringat di wajahku nggak bisa bohong. Dia menjentikan jarinya dan waktu langsung terhenti paksa. Anda, Dewa Ekao, kan? Aku merasa agak malu saat itu, karena baru saja mencoba memakai namanya. Buat mengarang kebohongan, malah ketahuan basah bahkan sebelum aku sempat menyelesaikannya. Dengan ekspresi dan sikapnya yang nakal itu, dia lebih kelihatan kayak manusia biasa daripada sosok dewa. Ekao seolah bisa membaca pikiranku dan berkata, "Pikiranmu itu kayaknya nggak sopan banget ya sama aku." Di saat itu, Ekao juga menyadari kehadiran Seth dan bilang, "Wah, kejutan ya bisa ketemu kamu di sini. Tapi Seth, kayaknya kamu sekarang jadi lebih rendah hati ya. Apa kamu pantas ngomong kayak gitu? Apa perlu aku bongkar semua cerita memalukanmu waktu kamu ngejar-ngejar Hazard?" Sebelum Seth sempat selesai bicara, tiba-tiba, BRAKK, Ekao langsung ngebanting dia dengan sangat keras. Saking kuatnya, Seth hampir saja nyusul Hazard ke alam baka. Terus, Ekao nanya sesuatu ke aku. "Dari tadi, tatapan matamu itu benar-benar kurang ajar. Padahal kamu itu pewarisnya Hazard, tapi sekarang, akulah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Kenapa aku nggak lihat ada rasa hormat sedikit pun buat aku?" Kata-kata itu langsung bikin aku naik pitam. Mau itu pas pohon dunia hampir mati, atau pas iblis-iblis besar mulai berkuasa, bukannya kamu cuma milih buat diam saja dan nggak ngapa-ngapain? Terus, kenapa aku harus hormat sama kamu? Pas dengar omonganku, Ekao langsung bengong. Terus dia malah senyum dan bilang, "Kamu benar-benar orang yang menarik ya. Kalau kamu marah gara-gara aku nggak ngerespon, aku cuma bisa bilang kalau aku punya alasan sendiri." Terus sambil naruh jari di bibirnya, dia lanjut bicara. "Aku nggak ngerespon karena kata-kataku itu nggak bisa tersampaikan. Walaupun orang-orang manggil aku Tuhan, aku nggak sesempurna Hazard. Entah kenapa, omonganku nggak bisa didengar sama manusia. Bahkan ramalan yang aku buat sebagai rencana cadangan pun nggak berhasil dapat kepercayaan mereka." Aku benar-benar kaget pas denger itu. "Tapi kan kamu itu Tuhan. Masalah apa sih yang nggak bisa kamu selesain di dunia ini?" Ekau ngejawab, "Masalah ini bakal panjang banget kalau dijelasin sekarang, nanti saja aku kasih tahu. Karena cuma kamu satu-satunya manusia yang bisa ngobrol sama aku sekarang, aku butuh bantuanmu." Dia berharap aku bisa bantu cari tahu penyebabnya. Sebagai gantinya, dia bakal bantu aku jadi seorang pahlawan. Walaupun aku sebenarnya yakin banget bisa sukses pakai kemampuanku sendiri, akhirnya aku terima tawarannya. Karena kepikiran kalau masalahnya ini mungkin ada hubungannya sama Dewa Iblis, aku langsung setuju gitu saja. Waktu yang tadinya berhenti akhirnya jalan lagi. Di saat itu, Siegfried masih saja nanya-nanya soal wahyu apa yang dikasih Tuhan ke aku. "Karena kamu penasaran banget, ya sudah, bakal aku kasih tahu. Tuhan bilang kalau kondisi negara suci sekarang benar-benar bikin dia kecewa." Siegfried langsung nyumpah-nyumpahin aku. "Berani-beraninya kamu ngehina negara suci di depan yang mulia? Aku sih sudah nebak dia bakal bereaksi kayak gitu. Kamu bahkan belum mastiin apa wahyuku ini benar atau enggak, tapi sudah berani bilang aku kurang ajar. Menurutku justru kamulah yang nggak nganggep serius Ekao. Orang bodoh kayak kamu mendingan diam saja deh." Terus aku nengok ke arah paus. "Oh iya, ada satu hal lagi yang Tuhan bilang ke aku. Dulu sekali, Yang Mulia, Anda pernah mungut 2 anak, kan? Yang satu tetap bareng Anda, sementara yang satunya lagi, Anda telantarin gitu saja." Pas dengar itu, mata paus langsung melotot kaget. Informasi ini cuma diketahui sama beberapa uskup agung pilihan di dalam negara suci, tapi aku bisa nyebutin itu dengan sangat tepat. Dia pun akhirnya yakin kalau aku emang dapat wahyu dari Ekao. Padahal sebenarnya, kata-kata itu bukan wahyu,
Tapi emang sesuatu yang pengen aku lakuin sendiri. Fondasi negara suci ini sudah benar-benar rusak dan kondisinya harus segera diubah. Nggak peduli dia percaya itu wahyu atau bukan. Toh, itu bakal jadi kenyataan setelah aku berhasil ngelakuinnya. Paus akhirnya mutusin kalau diskusi soal pemilihan pahlawan dicukupkan sampai di sini dulu buat hari ini. Dia perlu rundingan dulu sama para uskup agung. Pas keluar dari gereja, aku lihat ada tanda di punggung tanganku. Seth ngasih tahu kalau itu adalah tanda khusus, semacam warisan dari Ekau buat misiku nanti. Terus dengan nada ngejek, Seth bilang kalau sekarang aku punya 2 tanda, dia mikir apa nanti. Aku bakal berakhir jadi preman pasar gara-gara punya koleksi tato binatang mitologi yang lengkap. Tahu nggak? Itu sebenarnya mungkin saja sih. Pas aku lagi asik ngobrol, di sisi lain Ryan sudah hampir gila karena sebuah pertempuran besar hampir saja meledak di depan matanya. Sosok yang datang itu adalah Ab, ksatria suci terkuat di negara suci, dan tujuannya adalah buat bawa Cassandra. Tentu saja Helena, sebagai ksatria pelindung Cassandra, enggak, bakalan setuju gitu saja. Kamu nggak punya hak buat nemuin dia. Kalau kamu nggak pergi sekarang, jangan salahin aku kalau aku bersikap kurang ajar padamu. Mendengar itu, Ab hanya menghela napas pendek, lalu dia melangkahkan kakinya, membuat lantai retak dan bebatuan beterbangan. Apa tidak ada yang memberitahumu betapa berbahayanya menghunuskan pedang ke arah seorang ksatria suci? Lagi pula, Nona Cassandra adalah anggota dari negeri dewa. Bukankah wajar jika aku membawanya pulang, melihat lawannya yang hendak menyerang? Ryan segera bergerak untuk melindungi Helen di belakangnya. Tindakan ini membuat Ab sangat tidak senang. Dia memperingatkan Ryan bahwa jika dia tidak menyingkir, dia akan dianggap sebagai kaki tangan. Namun, Ryan menegaskan bahwa Helen adalah rekannya, dan berdiam diri saja akan mempermalukan nama keluarga Parslov. Dengan begitu, Ryan mencabut pedangnya dan mengambil posisi bertarung. Jadi, kau adalah bintang yang sedang naik daun di kekaisaran, Ryan Parslov, demi kehormatan keluargamu. Aku memberimu 1 kesempatan lagi. Minggirlah sekarang, dan aku tidak akan mempersulit urusanmu. Tapi jawaban Ryan tetap teguh. Sudah kukatakan, aku benar-benar tidak akan menyingkir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ryan menerjang maju dengan pedangnya. Dia merasakan ketakutan sekaligus kegembiraan. Takut karena lawannya adalah ksatria suci terkuat di negeri dewa, gembira karena bisa beradu pedang dengan prajurit sekuat itu. Namun, di saat bilah pedang mereka beradu, Ryan menyadari, dengan jelas perbedaan kekuatan di antara mereka, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Saat itulah, Cassandra berteriak, berhenti. Baru saat itulah pertarungan yang berat sebelah itu terhenti. Ab, meski kau adalah komandan ksatria suci, kau tidak seharusnya masuk dengan kasar begini. Ab menyatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai ksatria suci dan bahwa uskup agung, Kilian telah menyesali perbuatannya di masa lalu, serta menjamin hal itu tidak akan terulang lagi. Jadi, aku mohon, ikutlah denganku. Cassandra paham betul bahwa pria ini berada di pihak yang sama dengan Kilian, dan jika dia dibawa pergi, dia pasti akan dipenjara lagi, tidak akan bisa meninggalkan negeri dewa. Jika aku menolak untuk mengikutimu, apa kau akan membawaku paksa? Ab menjawab ya, sambil berkata, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Demi mencegah Ryan dan Helen terluka, tepat saat Cassandra hendak menyerah, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Apa ada yang mau pergi ke suatu tempat bersamamu? Nona kecil berambut ungu. Sebuah pilar api langsung membubung tinggi ke langit, memisahkan kedua belah pihak. Melihat itu, mata Ab terbelalak lebar. Itu sihir lingkaran keenam. Aku tidak pernah membayangkan Tuan Michael memiliki kekuatan sehebat itu di usia yang masih sangat muda. Namun, ini adalah urusan internal negeri dewa. Meski kau punya kualifikasi untuk menjadi pahlawan, kau tidak punya hak untuk mencampuri urusan para ksatria suci. Aku tertawa sinis mendengar kata-kata itu. Katakan padaku, Komandan, apa kau benar-benar sudah menghafal hukum negeri dewa? Bagi negeri dewa, seorang pahlawan bukanlah orang asing. Jika kau benar-benar tidak tahu, aku akan dengan senang hati menjelaskannya padamu. Ab sempat terpaku sesaat, lalu mengakui bahwa dia telah salah bicara. Tapi karena tidak mau menyerah begitu saja, dia mencoba mengungkit masalah hilangnya Cassandra yang tiba-tiba. Aku katakan padanya dengan tegas,
Cassandra tidak menghilang. Dia bersamaku, seorang kandidat pahlawan, selama ini. Karena itu, kau tidak punya alasan untuk membawanya. Melihat dia masih ragu untuk pergi, aku menunjuknya. Dengan marah dan bertanya, kau masih belum pergi juga? Apa kau mencoba menentang posisi seorang pahlawan di negeri dewa ini? Menghadapi tuduhan seberat itu, tentu saja dia tidak berani menerimanya. Aku minta maaf karena telah mengganggu semuanya hari ini. Aku akan pamit undur diri. Setelah melihat Ab pergi, saat Helen dan Cassandra baru saja hendak menghela napas lega, aku berbicara dengan tatapan mata yang dingin. Sekarang, mari kita bicara. Setelah kembali ke penginapan, hal pertama yang harus kupastikan adalah identitas asli Helen. Jadi Helen, tolong lepaskan helmmu. Secara mengejutkan, identitas asli Helen yang tersembunyi di balik baju besi itu adalah adik dari pahlawan pembawa sial itu, dan nama aslinya bukan Helen melainkan Idan Biroun. Situasi ini sudah melampaui dugaanku. Alasan aku memintanya melepas helm adalah karena selama waktu kami bersama, dia memberiku perasaan janggal yang sudah lama terlupakan. Secara tidak sadar aku mengira, dia mungkin salah satu teman lama dekatku, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Lalu aku bertanya pada Ida mengapa dia memilih untuk menemani Cassandra yang telah diusir dari negeri dewa. Kau seharusnya bisa menjalani hidup yang lebih nyaman di negeri dewa. Lagi pula, kakakmu adalah bintang yang sedang naik daun di Kasatria Singa Emas dan seorang kandidat pahlawan. Mendengar kata-kataku, mata Ida menatap kosong ke kejauhan saat dia mulai menceritakan pengalaman masa kecilnya padaku. Aku dan kakakku adalah anak yatim piatu yang dibuang sejak kami masih sangat kecil. Kami harus saling bersaing untuk bertahan hidup di gang sempit yang dikuasai oleh geng-geng preman. Masa lalu yang kelam. Seperti yang semua orang tahu, anak-anak di gang-gang sempit cuma dianggap barang sekali pakai yang bisa dibuang kapan saja. Meski hidup sesulit itu bagi anak kecil sepertiku, tapi itu juga jadi saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku karena kakakku selalu berdiri tegak di depanku tanpa ragu buat melindungiku. Tapi semuanya berubah sejak kedatangan Uskup Agung Kilian. Kuil suci jadi rumah baru kami, dan kami nggak perlu lagi nyari-nyari makanan di tempat sampah. Tapi suatu saat, kakakku mulai berubah. Setelah gabung dengan Kasatria Singa, Mas, pelan-pelan dia jadi sombong dan nggak mau dengerin omongan orang lain, dan yang paling keterlaluan, tindakan pertamanya setelah jadi kandidat pahlawan adalah menyingkirkan para pengikut setia tangan kanan, Sang Nabi. Berita ini bikin aku kaget. Aku pikir Siegfried lah yang ngerencanain buat ngabisin semua orang di sekitar Cassandra. Ida bilang itu karena si Uskup Agung udah ngeracuni pikiran kakaknya, manfaatin ramalan yang gak jelas buat diputarбalikan sesuka hati. Uskup Agung itu sengaja manfaatin celah itu, dia manfaatin rasa keadilan kakaknya dengan cuma nunjukin orang-orang yang menderita gara-gara ramalan itu. Sekarang aku paham banget kenapa Cassandra tiba-tiba hilang. Semuanya ternyata ulah si Uskup Agung Kilian. Aku cuma bisa ketawa kecil. Kalau apa yang Ida omongin itu benar, ini benar-benar ironis banget, soalnya ramalan itu dikasih langsung sama Ekao sendiri. Tapi, orang-orang yang membantahnya, malah si Uskup Agung sama si kandidat pahlawan yang ngakunya sangat memuja dia sekarang. Semua bukti mengarah ke Uskup Agung Kilian. Kayaknya kita perlu selidiki dia. Mungkin aja kita bisa nemuin alasan. Kenapa si Chaos diam saja? Sementara itu, di alun-alun negeri suci, Siegfried lagi sendirian, ngerenungin semua tindakannya. Akhir-akhir ini, apa aku beneran layak jadi seorang ksatria? Pas dia ingat gimana tatapan adiknya ke dia yang makin lama makin tajam, dia ngerasa kehilangan banget, apalagi pas adiknya pergi dengan mata yang dingin banget. Dengan perasaan hancur, dia ngayunin pedangnya ke udara sambil teriak, "Kenapa jadi begini? Cuma dia keluargaku satu-satunya di dunia ini. Tapi kenapa dia nggak bisa ngertiin aku?" Tiba-tiba, Uskup Agung Kilian datang sambil senyum lebar. "Siegfried, apa aku ganggu latihan pedangmu?" Siegfried langsung jawab, "Enggak, Yang Mulia. Ada angin apa Anda kesini?" Kilian menghela napas pelan. "Aku datang buat ngasih tahu sesuatu. Kamu ingatkan sama si muda Walpurgis yang datang ke negeri suci sebagai kandidat? Saat ini, dia lagi bersekongkol sama sang nabi dan adikmu." Brak! Pedang Siegfried langsung jatuh ke tanah. "Apa Anda bilang, Yang Mulia? Mereka balik bareng Michael? Apa Yang Mulia Paus udah tahu soal ini?"
Terus kita harus gimana? Kilian ngasih isyarat biar dia tenang, terus bilang, Tuhan yang agung dan keos ada di pihak kita. Tapi Tuhan gak bakal bantuin orang yang cuma diam saja, jadi kita harus gerak, pas mereka berdua lagi diskusiin cara buat nyingkirin aku, mereka nggak tahu kalau ada orang yang lagi ngawasin dari balik bayangan. 1 minggu berlalu dengan cepat. Seluruh negeri suci lagi heboh ngebahas siapa yang paling pantas buat jadi pahlawan. Berkat kelicikan Uskup Agung Kilian, sebagian besar uskup dan pendeta mulai ngasih dukungan mereka ke Siegfried. Mereka percaya kalau sebagai anggota Ksatria Suci, dia bisa mewakili citra negeri suci dengan lebih baik. Di saat yang sama, Ryan lagi garuk-garuk kepala karena cemas. Michael, apa sih yang kamu pikirin? Mereka udah mulai kuar-kuar kalau dialah yang terpilih. Sementara kamu malah ngurung diri di dalam ruangan ini selama 7 hari penuh. Apa kamu mau mundur dari pemilihan pahlawan ini? Aku bilang ke dia. Kalau dia nggak perlu khawatir, soalnya ada satu orang yang sangat penting yang belum nentuin pilihannya. Lagian, ada alasan kuat kenapa aku milih ikut pemilihan pahlawan di saat seperti ini, yaitu soal rencana pembunuhan Uskup Agung yang bakal segera terjadi. 2 tahun setelah kejadian itu, orang-orang baru sadar kalau pembunuhan itu ada hubungannya sama iblis. Baru saat itulah negeri suci mulai nganggep serius ramalan soal kedatangan Dewa Iblis dan mulai milih pahlawan buat persiapan perang. Ini jadi kesempatan emas buatku. Kalau aku bisa gagalin pembunuhan itu dan ngebantai iblis yang bertanggung jawab, aku bisa dapat dukungan dari para uskup yang netral, ditambah lagi bantuan dari sosok itu. Jabatan pahlawan pasti bakal jatuh ke tanganku. Terus, aku tanya apakah Sandra udah hubungin orang yang kumaksud. Dia jawab, aku udah lakuin yang Anda minta, tapi aku nggak bisa. Yakin dia bakal datang. Tapi aku nggak khawatir, soalnya orang itu nggak bakal pernah bisa nolak permintaan dari Cassandra. Benar saja, setelah 2,5 detik, terdengar ketukan di pintu. Saat pintu terbuka perlahan, seorang pria parubaya yang memakai jubah masuk. Dia berjalan lurus ke arah Cassandra dan berkata, tahun-tahun ini pasti berat. Bagimu, nak. Orang yang baru datang itu tak lain adalah Yang Mulia Sang Paus. Setelah 2,5 menit reuni, aku langsung menyampaikan keinginanku kepada Paus untuk menjadi seorang pahlawan. Yang Mulia, setelah membicarakan soal wahyu itu, terakhir kali, ada sesuatu yang belum sempat aku katakan. Kemudian aku menunjukkan pola di tangan kananku. Aku yakin, Anda paham arti dari tanda ini. Mata Sang Paus terbelalak karena terkejut. Kamu memiliki warisan Aisyu? Apa kamu bertemu dengannya secara langsung? Aku membenarkannya dan mengatakan kalau Sang Dewa secara eksplisit memberitahuku bahwa negeri suci ini harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, demi Tuhan yang agung, aku butuh bantuan Anda, Yang Mulia. Keesokan harinya, Uskup Agung Kilian gemetar menahan amarah di kamarnya karena saat rapat Dewan Negeri Suci beberapa jam sebelumnya, seorang uskup agung yang tadinya netral tiba-tiba menyatakan dukungannya atas pencalonanku sebagai pahlawan. Hal itu sontak mengejutkan semua orang yang hadir dan memicu perbincangan hangat. Semua orang tahu kalau uskup agung ini adalah orang kepercayaan terdekat Sang Paus. Dukungannya benar-benar mewakili dukungan dari Sang Paus sendiri. Para uskup agung yang memihak Kilian mulai mengeluhkan sikap Paus. Mereka berargumen kalau Siegfried lebih cocok melayani kepentingan negeri suci, baik dari segi reputasi maupun simbolis. Kenapa Paus malah mendukung pemuda Walpurgis yang tak punya apa-apa itu? Apa dia pernah mengalahkan iblis hebat sebelumnya? Mendengar hal itu, Uskup Agung Kilian mengertakkan gigi karena marah, dia bertekad tidak akan membiarkanku membangun reputasi dan menjadi pahlawan. Kemudian dengan ekspresi licik, dia berbicara kepada rekan-rekannya. Saudara-saudaraku, demi kebaikan negeri suci dan demi kebenaran, mungkin kita harus sedikit mengotori tangan kita. Setelah tahu kalau semua ini ada hubungannya dengan iblis, aku mengajak Ryan dan kami langsung menyusup ke Ordo Ksatria Negeri Suci. Sesaat sebelum itu, dengan menunjukkan simbol Aisyu dan permohonan dari Cassandra, aku berhasil meyakinkan Paus untuk mendukung pencalonanku. Sebagai seorang pahlawan, meski semua berjalan sesuai rencana, aku sendiri yang tahu kalau masalah tersulit baru saja akan dimulai karena kasus pembunuhan Uskup Agung akan segera terjadi. Lebih tepatnya, ini adalah kasus pembunuhan Uskup Agung Neren. Kejadian inilah
yang nantinya membuat posisi paus yang sudah lemah menjadi semakin genting. Oleh sebab itu, tugas paling mendesak bagiku adalah menyelamatkan Uskup Agung Neren. Saat aku sedang memikirkan hal itu, pelayan pribadiku, yang sudah cuti selama beberapa hari tiba-tiba muncul di belakangku. Karena kaget, aku langsung berteleportasi sejauh 2,5 meter. Baru saja aku mau mengomel soal kemunculannya yang seperti hantu itu, si pelayan malah membawakan kabar bahwa dia merasakan hawa iblis di negeri suci, yang sumbernya berasal dari para ksatria suci. Hal itu membuatku sedikit terkejut. Ternyata benar, tempat yang paling berbahaya seringkali menjadi tempat yang paling aman. Para iblis itu memang pintar memilih tempat persembunyian. Tuan Muda, ada hal lain yang ingin saya laporkan. Uskup Agung Kilian sepertinya sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Anda. Selain itu, saya bisa merasakan aura jahat di sekitarnya, seolah-olah dia telah terkontaminasi oleh sesuatu yang menjijikkan. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Segalanya mulai menjadi menarik. Adegan berganti memperlihatkan aku dan Ryan yang berjalan menuju markas besar para ksatria. Di tengah jalan, Ryan mengungkapkan kebingungannya. Michelle, kenapa kamu mau cari masalah sama ksatria? Dan kenapa harus ngajak aku juga? Tentu saja untuk balas dendam, komandan mereka kan tadi datang mengintimidasi kita, bukannya kita harus membalasnya? Mendengar itu, Ryan jadi bersemangat. Aku suka semangatmu, bocah pendendam. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu buat kamu. Kamu yang bakal urus komandan itu. Sambil berkata begitu, aku melemparkan sebuah gagang pedang padanya. Tapi Ryan malah melongo. Ini beneran? Kamu yakin mau aku yang urus AB? Lalu dia melihat lagi gagang di tangannya. Buat apa cuma gagang pedang begini? Aku memberi isyarat dengan tangan, memintanya untuk mengalirkan aura ke dalamnya. Ini pasti bakal memberimu kejutan yang luar biasa. Benar saja, tepat saat Ryan mengalirkan aura ke artefak spiritual itu, sebuah pedang sihir dengan kekuatan dahsyat muncul di depan matanya. Saat aura yang terkumpul semakin menguat, pedang sihir itu langsung berubah menjadi sosok pendekar pedang. Aku memberitahu Ryan kalau kemahiran pedang sosok ini jauh melampauimu. Meski kamu tidak bisa berkomunikasi dua arah dengannya, berlatih bersamanya akan membuat latihanmu 2 kali lebih efektif. Ryan merasa agak malu dan bertanya apa yang aku inginkan sebagai imbalan. Aku menepuk bahunya dan menjawab kalau aku tidak menginginkan apapun. Kalau kau memang mau menunjukkan rasa terima kasihmu, maka fokuslah untuk jadi lebih kuat. Aku bakal butuh bantuanmu di masa depan. Tak lama kemudian, kami sampai di markas besar para ksatria suci. 2 ksatria yang berjaga langsung mengenali statusku sebagai kandidat pahlawan dan menanyakan tujuan kedatanganku. Aku di sini ingin bertemu komandan hab kalian. Tolong sampaikan kedatanganku. Mendengar itu, mereka berdua mendadak ragu. Mohon maaf, Tuan Kandidat, tapi komandan sedang tidak ada di tempat. Silakan datang lagi lain kali. Tingkah mereka yang aneh ini makin memperkuat kecurigaanku. Pasti ada yang benar-benar tidak beres dengan para ksatria suci ini. Tanpa mempedulikan halangan mereka, aku bersiap merangsek masuk dengan alasan inspeksi kandidat pahlawan. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari dekat. Ternyata itu Komandan Hab sendiri. Kebetulan sekali, apa Anda datang khusus untuk menyambutku, Komandan Hab? Dengan wajah muram, dia bertanya apa tujuanku datang ke sini. Begitu tahu kalau kami datang khusus untuk menantangnya, dia sempat tertegun sejenak. Lalu dia sadar kalau ini ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya saat mereka mencoba menangkap Cassandra. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Michael. Aku salah dalam masalah sebelumnya dan aku minta maaf secara resmi. Tapi, aku tidak bisa menerima tantangan Anda karena ksatria suci tidak bertarung melawan orang yang tidak bersalah. Melihat pihak lawan tidak mau mengalah, Ryan mulai memprovokasi mereka tepat di depan muka. Oh, jadi, kalian tidak bertarung dengan orang tidak bersalah, ya? Kedengarannya kalian cuma takut menghadapi kami dan sengaja cari-cari alasan buat kabur dari pertarungan. Aku pun memutuskan untuk memperkeruh suasana dengan berkata, apa mungkin para ksatria suci ini cuma sekumpulan penindas yang beraninya sama yang lemah tapi takut sama yang kuat? Apa orang-orang macam kalian ini pantas melayani Tuhan? Tersindir telak, tatapan Hab langsung berubah dingin. Tuan Michael, tolong tarik ucapan Anda tadi. Aku terima tantanganmu. Lalu di bawah arahan Hab, kami masuk ke dalam markas para ksatria.
Sambil melihat para ksatria berlatih tanding di lapangan, Ryan tampak sangat bersemangat karena dia sudah bercita-cita ingin bergabung dengan Satria Suci sejak kecil. Melihat latihan mereka yang sangat keras membuatnya makin berambisi. Saat melewati sebuah bendera, aku tiba-tiba merasakan hawa yang menjijikan. Tidak salah lagi. Ada iblis yang bersembunyi di sini, dan yang satu ini adalah kenalan lamaku. Karena negeri suci adalah tempat berkumpulnya para pendeta paling taat dan kuat di dunia, sangat sulit bagi iblis untuk bertahan hidup di sini. Tapi makhluk yang satu ini pengecualian. Dia punya kekebalan alami terhadap kekuatan suci. Ditambah lagi, dia sangat ahli dalam meniru, seringkali mengandalkan kemampuan akting yang luar biasa untuk menghancurkan mangsanya. Sayangnya, makhluk ini punya satu kelemahan fatal. Begitu penyamarannya berhasil, dia sendiri pun lupa kalau dia sedang berakting. Dia bakal berpikir dan bertindak persis seperti orang yang dia tiru. Aku lalu bertanya pada Hap apa ada hal aneh di antara para ksatria akhir-akhir ini.